Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 24 Februari 2021, hari biasa dalam pekan pertama Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 29 sampai dengan ayat 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak dan yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau mau percaya, ya percaya saja. Tidak perlu syarat apapun. Percaya adalah mutlak tanpa keraguan walaupun kepastian belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir. Tetapi percaya merupakan sikap hati, pikiran, dan jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil Lukas hari ini mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan Yesus mengungkapkan rasa kesalnya karena orang-orang meminta suatu tanda untuk membuktikan siapakah dirinya yang sebenarnya. Mengapa mereka meminta tanda? Sebenarnya karena mereka heran dan kagum akan semua yang sedang Yesus lakukan dalam kata dan karya. Segala yang Yesus lakukan ini melebihi Salomo yang tidak setia kepada Yahweh, tetapi lebih setia kepada para istrinya. Yesus melebihi Salomo. Yesus juga melebihi Yunus. Yunus merasa takut dan melarikan diri ke Tarsis. Yesus tidak merasa takut dengan kematian. Yunus hanya berada di dalam perut ikan yang kotor. Yesus ada di dalam perut bumi yang gelap dan dingin, tetapi ia juga mengalahkan maut seorang diri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak akan memberikan tanda di sana karena dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Ninive bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Ninive bahwa dalam waktu 40 hari, jika Ninive tidak bertobat, maka Ninive akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ninive berpuasa dan akhirnya bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan keselamatan kepada Ninive karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Sekarang di hadapan mereka sendiri berdiri seseorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak orang asing akan bangkit seperti Ratu Seba menghukum mereka, orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Maka semoga saja kita sebagai orang beriman mau mencukupkan diri dengan tanda Yesus yang hadir ke dunia ini. Sadarilah bahwa semakin kita menuntut tanda yang lain, berarti semakin kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudara saya terkasih,
Pada masa Prapaskah ini khususnya kita mau datang dan menemui Tuhan Yesus untuk menunjukkan dan sebagai wujud kepercayaan kita kepadanya, serta mohon ampun karena seringnya kita kurang atau tidak percaya padanya, walaupun kita selalu mengaku diri sebagai orang beriman. Inilah fakta kenyataan yang kita alami, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Namun kenyataan memanglah demikian. Tentu saja hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa iman kita masih lemah, perlu dikuatkan dan diteguhkan supaya kita dapat semakin mengasihi Allah dan sesama, semakin terlibat dalam kata dan karya, dan semakin menjadi berkat bagi sesama tentunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah aku manusia yang tidak selalu menuntut tanda darimu, tetapi manusia yang mengakui Engkau sebagai tanda terbesar yang diberikan Allah Bapa di dunia ini. Maka bimbinglah dan tuntunlah aku, supaya dengan kuat kuasa-Mu aku semakin diteguhkan, supaya tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.